Halo semuanya, saya Talan Hafiz, perwakilan dari Kibara Gaming, ingin mempresentasikan mengenai game yang telah kami buat. Game yang kami akan buat berjudul The Regressor. Lanjut saja. Yang pertama kita akan bahas adalah game design. Secara rangkum, game ini bergenre bullet hell dan bertemakan magical fantasi. Bagi yang belum tahu, inti dari genre bullet hell ini adalah menghindari peluru dari musuh dan menghancurkan sumber peluru dengan cara menembaknya. Satu fitur unik yang akan kami implementasikan pada game kami nantinya yaitu mati merupakan sesuatu yang menguntungkan, bukan merugikan. Fitur tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu dari segi lore pada game ini, jadi cerita itu main karakter atau si pemain ini sedang tertidur dan dibangunkan oleh seseorang yang ternyata seseorang ini adalah pemain dari masa depan. Lalu seseorang ini mengajak pemain untuk keluar dari suatu tempat atau rumah. Lalu saat di luar yang terlihat hanyalah tanah tandus dan sebuah menara hitam yang tinggi. Pemain dari masa depan ini hanya mengingat dia pernah melakukan perjalanan menuju ke puncak menara, namun tidak ingat apa yang dilakukan pada perjalanan tersebut. Yang dia ingat hanyalah dia harus ke puncak menara untuk mencari petunjuk. Dan jika dia mati, maka akan kembali ke waktu di mana pemain yang mati tersebut membangunkan pemain yang sedang tertidur seperti saat ini di masa sebelum perjalanan ke menara. Kurang lebih lore-nya seperti itu. Oke, lanjut saja. Gameplay yang akan kami implementasikan kurang lebih mirip seperti game bullet hell pada umumnya. Otomatis bergerak maju di sini maksudnya adalah gambar background yang bergerak seakan-akan kita sedang maju. Pergerakan yang dapat dilakukan oleh pemain adalah maju, mundur, kiri, dan kanan. Tidak ada spesifik tombol untuk menembak karena kami akan membuat pemain ini otomatis menembak. Tujuan utama dari game kami tentunya bertahan hidup dan mengalahkan musuh hingga akhir level. Obstacle yang dihadapi tentunya musuh-musuh itu sendiri dan palet dari musuhnya. Lalu fitur unik kami yaitu terdapat entitas shadow saat player respawn setelah mati yang merupakan rekaman dari pergerakan pemain dari game sebelumnya. Shadow akan membantu pemain melewati level dan tidak bisa mati hingga pada waktu di mana pemain dari game sebelumnya itu mati. Lanjut. Kemudian mindset dari game ini adalah tentunya menguji kelincahan pemain menghindari peluru musuh. Lalu perlu diperhatikan lagi, mati bukanlah suatu kerugian, melainkan sebuah keuntungan. Maka dari itu pemain tidak perlu takut untuk mati pada game ini, karena itu akan membantu. Lanjut, kita ke bagian teknikal. Yang pertama dibahas di sini adalah screen pada game yang kami buat nanti. Yang pertama adalah main menu. Main menu ini isinya sederhana aja sih. Isi di main menu ini terdapat judul kami yaitu The Regressor, lalu ada gambar portrait dari main karakter yang dipakai oleh pemain nantinya, serta tombol-tombol pada menu yang dapat ditekan oleh player seperti start game, how to play, leaderboard, achievement, dan exit game. Lanjut ke game screen, yaitu screen saat pemain itu bermain game ini. Terdapat dua bagian utama dari game screen. Yang pertama bagian kanan yang berisi gameplay itu sendiri, seperti karakter pemain, musuh, bullet, dan lain-lain. Itu ditampilkan di sisi kanan layar. Yang kedua adalah bagian kiri layar yang berisikan skor pemain, high score dari leaderboard, bullet type yang digunakan player, dan ultimate skill condition. Ultimate skill condition ini maksudnya adalah seperti ultimate skill cooldown, agar pemain tahu apakah ultimate skill sudah bisa digunakan atau belum. Lanjut ke end screen. End screen di game kami nanti ada dua jenis, yaitu tampilan saat kalah dan menang. Ketika kalah yang ditampilkan adalah lose screen atau game over. Ya, isinya tulisan game over, skor pemain yang didapat, retry button, dan main menu button. Sedangkan untuk menang, tampilannya adalah win screen dan pilihan untuk kembali ke main menu. Game yang akan kami buat nanti itu dirilis pada platform PC, sehingga menggunakan keyboard dan mouse sebagai kontrolnya. Terdapat beberapa tombol khusus pada keyboard yang akan diimplementasikan nantinya.
yaitu tombol untuk melakukan manuver pemain atas bawah kiri kanan, dan tombol untuk mengaktifkan ultimate skill. Sementara tombol untuk menembak tidak ada karena pemain akan menembak secara otomatis. Kemudian mouse di sini hanya sebagai pointer saja untuk menekan tombol-tombol pada menu di game. Lanjut, mekanik. Sebagai permainan battle hell, mekanik utamanya adalah pergerakan pemain, yaitu atas bawah kiri kanan dan auto shoot dari pemain. Lalu terdapat ultimate skill pemain yang efeknya itu melambatkan semua entitas di sekitarnya, seperti time slow. Lanjut ke movement. Terdapat 3 jenis movement pada musuh, yaitu straight, line, dan fall. Yang pertama adalah straight. Straight ini ada 3 jenis, simultaneous, gradual, dan random. Simultaneous itu yaitu gerakan secara serempak, jadi ada musuh banyak, terus mereka bergerak lurus secara berbarengan. Kemudian ada gradual, yaitu bertahap gerakannya. Lalu jenis lainnya yaitu random. Seperti pada gambar, perlu diperhatikan bahwa lingkaran di sini ini maksudnya adalah body dari musuh, dan panahnya adalah arah gerakan. Lanjut, movement line. Seperti pada gambar, terdapat sebuah kelompok musuh yang membentuk sebuah garis ya. Nah, terus movement ini arahnya itu ada 4. Dia muncul dari atas dan geraknya itu kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian dia juga bisa muncul dari bawah, gerakannya juga kiri ke kanan dan atau kanan ke kiri. Untuk gambarannya seperti pada gambar di samping, arah gerakannya dan musuh-musuhnya bagaimana formasinya. Lanjut saja. Kemudian fall. Movement ini kurang lebih mirip dengan straight, namun tidak ada tahapan pergerakan atau tidak ada berhenti. Musuh dengan movement ini bergerak secara konstan dari atas layar menuju bawah layar, dan ketika dia sudah tidak terlihat pada game screen, maka musuh tersebut mati. Selanjutnya shooting. Shooting di sini perlu diperhatikan dulu bahwa lingkaran di sini adalah body dari musuh dan panahnya ini adalah arah tembakannya. Oke, kita lanjut. Terdapat 5 jenis di sini. Yang pertama itu straight atau menembak lurus ke depan. Yang kedua itu pop, yang arah tembakannya itu menyebar dari sekitar badan musuh. Yang ketiga adalah spread, yang menembak ke depan dengan 3 peluru atau lebih, dan 3 peluru tersebut itu menyebar. Kemudian ada yang keempat, yaitu target. Tembakan dari musuh itu langsung menuju ke tempat di mana player itu berada. Dan yang terakhir sprinkle. Sprinkle ini penjelasannya seperti pada gambar di bawahnya. Itu bentuk sprinkle. Lanjut. Kemudian bullet. Bullet ini yaitu pergerakan dari pelurunya. Perlu diperhatikan dulu bahwa lingkaran di sini adalah peluru yang ditembak dan panah ini adalah arah pelurunya. Yang pertama itu single. Single yaitu satu peluru bergerak lurus. Cukup sederhana. Yang kemudian itu group. Group ini kumpulan dari single yang bergerak lurus. Biasa dan itu ditembaknya secara bersamaan gitu dari musuh. Kemudian stream. Stream itu seperti single namun beruntun seperti pada machine gun. Yang keempat ada itu spread. Spread itu seperti group, namun kalau group kan itu lurus. Kalau spread itu menyebar. Dan laser yang itu tembakannya kayak kotak lurus, yang munculnya itu instan. Lanjut saja. Kemudian kita akan membahas certain. Certain di sini adalah pola yang dihasilkan dari kombinasi bullet yang dikeluarkan musuh. Kombinasi dari behavior mob di atas dapat menghasilkan pola yang kompleks dengan mengatur jumlah mob, kecepatan mob penembak atau fire rate ya, dan jenis tembakannya dapat dihasilkan pola dan persebaran peluru yang beragam. Kita
kita lanjut. Yang pertama, certain low density. Bisa dilihat bahwa peluru yang ditembak musuh itu masih jarang-jarang. Fire rate musuh masih kecil sehingga banyak celah yang bisa dihindari oleh pemain. Pada gambar di samping, segitiga merupakan player. Lingkaran adalah body musuh, dan yang merah-merah adalah peluru dari musuh. Lanjut. Medium density, tentunya celah untuk pemain untuk bisa menghindari peluru lebih sempit dibandingkan low density. Contohnya seperti pada gambar di samping, di mana 5 musuh menembakkan laser yang terdapat celah sedikit untuk player bisa survive. Kemudian high density, seperti pada gambar, fire rate dari musuh itu cukup tinggi dan banyak balet yang dihasilkan. Dan jumlah musuh juga banyak sehingga balet yang dihasilkan itu sangat ramai dan celah yang pemain punya hanyalah sedikit. Pada certain ini diperlukan konsentrasi yang tinggi agar dapat survive. Oke, setelah itu kita lanjut ke level. Level di sini ditampilkan flowchart dari level yang akan kami buat nantinya. Ya, terdapat beberapa bagian seperti wave, mini boss, dan boss. Ya, terdapat node wave 1, wave 2, middle boss, wave 3, dan boss terakhir. Pada setiap bagian level, jika mati maka pemain akan respon dari wave 1 dengan shadow yang merupakan rekaman pemain dari game sebelumnya. Jika mati lagi di suatu wave, maka shadow akan diupdate dengan rekaman yang baru. Lanjut, ya seperti yang dijelaskan sebelumnya pada flowchart tadi, terdapat 5 bagian pada level ini, yaitu wave 1, wave 2, mid boss, wave 3, dan last boss. Kemudian di sini kita akan menjelaskan detail dari setiap bagian level. Yang pertama wave 1. Mob yang pada wave pertama ini mob yang muncul itu masih sedikit dengan fire rate dari mob itu yang masih lambat sehingga menciptakan certain density low hingga medium. Karena merupakan level awal, maka harus dipermudah. Kemudian lanjut ke wave 2, musuh-musuh yang muncul itu mulai lebih banyak dari wave sebelumnya, sehingga density yang diciptakan itu medium. Ketiga itu mid boss. Mid boss ini memiliki tebal nyawa 1 bar dengan 2-3 fase serangan. Serangan yang dihasilkan itu menciptakan certain density medium. Pada wave 3, tingkat kesulitannya makin meningkat. Karena musuh yang muncul itu semakin banyak dan fire rate-nya itu tinggi juga, maka density yang akan tercipta pada wave 3 ini adalah high. Kemudian last boss. Last boss ini memiliki nyawa yang lebih tebal daripada mid boss, yaitu 3 bar nyawa, yang setiap bar itu memiliki 2 fase serangan. Fase pertama itu density medium, fase kedua itu density high. Setelah pembahasan level, kita membahas aset yang akan digunakan. Untuk aset kita akan membuatnya sendiri. Untuk membuatnya kita menggunakan 2 teknologi, yaitu Adobe Illustrator dan Paint Toolsai, tergantung dari sprite yang akan dibuat. Kemudian sprite yang diekspor itu merupakan single PNG ya, bukan sprite sheet, karena untuk mempermudah saja. Namun PNG yang dihasilkan itu dimensinya sama, jadi cukup menyesuaikan saja pada saat development nantinya. Berikut adalah sketsa dari main karakter. Yang di kiri ini adalah portrait dari main karakternya. Yang di kanan itu tampilan main karakter saat di game nantinya. Ya bisa dilihat ada attack, ada ketika melakukan ultimate, ketika attack, dan ketika neutral atau tidak menembak. Kemudian sound effect dan musik yang digunakan tentunya bertemakan magical fantasy. Sound effect yang dibutuhkan itu seperti pada movement, pada shooting, terus kemudian suara pelurunya, kemudian suara musuh, dan suara ketika mati, baik dari player atau musuhnya. Kemudian selanjutnya ada feedback. Feedback ini suara ketika pemain berhasil melakukan suatu progres seperti melewati wave atau mengalahkan
mengalahkan bos pada level. Selanjutnya musik ya. Musik nanti akan di setiap wave itu akan berbeda-beda dan terdapat musik tersendiri di saat di main menu. Nah, untuk sound effect dan musik ini kita akan mencari-carinya di internet, karena kebetulan tim kami juga tidak ada yang bisa membuat sound effect dan musik. Kalaupun ada, itu juga akan memakan waktu lebih lama gitu. Sekian presentasi GD kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.